sistem access threats, ya, ancaman-ancaman terhadap sistem. Ya, terus ada intruders, ya, jadi orang yang berusaha masuk ke dalam sistem kita. Terus ada program-program yang berbahaya. Terus nanti ada authentication sama access control. Sebelum kita masuk ke security, kita harus tahu dulu, Pak, security itu apa. Jadi security itu adalah bagaimana kita bisa bebas dari ancaman atau bahaya. Ya. Terus bagaimana proses supaya kita bisa free dari ancaman tadi. Nah, itu adalah security. Di mana ancaman itu bisa datang dari dua sumber, ya. Langsung, ya, nanti dia akan menyerang langsung atau melalui indirect, ya, dengan software atau dia letakkan satu software yang nanti baru dia akan memberikan ancaman, ya, jadi nggak langsung ancamannya, jadi ada direct dan indirect. Terus di sini juga security itu akan membuat, ya, menimbulkan jika kita meningkatkan security, nah, efeknya adalah convenience dari pemakaian software atau apapun itu akan turun. Jadi dia akan berbanding terbalik antara security dengan convenience. Ya, jadi makin secure kita men-secure sesuatu, kenyamanannya itu akan makin berkurang. Ya, misalnya kita punya rumah, kita mau secure sampai ke lemari, ya, kita gembok semua mulai dari pagar rumah dan segala macam, dan gemboknya 2 lapis, akhirnya kita juga akan repot sendiri, jadi kenyamanan itu akan berkurang, ya. Itu contoh kalau kita makin secure nanti kenyamanan akan berkurang. Sekarang kita lihat, ya, jadi di gambar ini ada segitiga antara functionality, security, dan ease of use, ya, kenyamanan penggunaan, kemudahan menggunakan sesuatu. Kalau kita lihat dotnya ini, dot merah ini, kita mau tariknya di mana nih? Kalau kita mau tarik dia ke security, nanti functionality dan ease of use itu akan berkurang. Ya. Kalau kita tarik dia ke ease of use, nanti security-nya akan berkurang. Itu juga kalau kita tarik dia ke functionality, ya, nanti security dan ease of use-nya akan berkurang. Jadi nanti ini tergantung dari kalau di perusahaan, ya, itu tergantung dari kebijakannya. Kita mau apa? Kita mau secure, ya, atau kita hanya mau membuat user itu gampang menggunakan aplikasi atau operating system kita, ya, atau kita lebih ke fokus ke functionality-nya. Nah, itu nanti tergantung dari kebijakan, ya. Tapi biasanya kita ambil yang tidak terlalu ekstrim, ya, mungkin security-nya lebih mendekat ke security, yang ease of use dan functionality-nya memang akan sedikit berkurang, tapi tidak terlalu gitu. Ya, jadi tidak terlalu paranoid security-nya, ya, cukup secure. Gitu. Nah, itu antara functionality, security, dan ease of use. Nah, tadi gambar tadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa perbandingan antara kenyamanan kita menggunakan aplikasi atau apapun terhadap security itu sangat berbanding terbalik. Ya, jika kita akan men-secure sesuatu, nanti kita lihat grafiknya, ya, bahwa convenience-nya akan turun. Ya. Makin secure dia, convenience itu akan makin turun. Ya. Apalagi masuk ke orang awam. Kalau dia aplikasi atau itu terlalu secure, terlalu banyak yang harus dia input passwordnya, ya, mereka biasanya convenience-nya akan turun tuh, level convenience-nya. Tapi kalau kita ingin aplikasi kita convenience, gampang digunakan dan nyaman gitu ya, nah, itu nanti otomatis security-nya juga akan berkurang, akan turun. Jadi kalau kita tarik convenience-nya di high, level of security-nya itu akan rendah. Ya, gitu. Nah, itu hubungan antara security dengan convenience. Oke. Sekarang kita lihat untuk security ini ada beberapa terminologis.
Ya, kalau kita ngomongin security ada terminologis. Pertama itu adalah threat. Threat-nya adalah sebuah action atau event ya yang mungkin akan mengkompromis security kita, yang akan masuk dalam merusak security kita. Jadi si threat ini adalah ancaman atau potensial violation of security. Jadi potensial ancaman terhadap security kita. Itu adalah threat. Ya, jadi semua ancaman-ancaman yang akan merusak security kita, keamanan data kita, sistem kita, itu adalah threat. Yang kedua adalah vulnerability. Vulnerability ini adalah existence of weakness. Jadi adanya kelemahan dari sebuah sistem atau aplikasi atau operating atau apapun ya diakibatkan karena salah desain ya atau saat implementasi yang salah ya, sehingga celah kelemahan itulah nanti yang akan digunakan oleh orang lain untuk masuk ke dalam sistem kita. Ya, jadi sebuah sistem itu nggak full 100% secure ya. Nah, nanti saat kita desain dan kita implementasi, kita buat program, terus kita implementasi, ternyata ada kelemahan nih yang di-scan oleh orang lain. Nah, nanti celah itu yang nanti kita akan dimasuki oleh orang lain itu melalui celah itu untuk compromise sistem kita. Terus yang ketiga adalah tag, ya. Jadi bagaimana orang yang tidak berhak itu berusaha untuk masuk ke dalam sistem, ya. Dan ini caranya bermacam-macam nanti, ya. Jadi bisa nanti menggunakan sistem atau nanti menggunakan aplikasi atau dia pakai tools dan lain-lain ya. Jadi dia ini adalah orang yang berusaha atau usaha untuk masuk ke dalam sistem tadi. Terus yang keempat adalah cara exploit. Nah, ini adalah cara nanti bagaimana kita masuk ke dalam sistem melalui vulnerability yang ada. Jadi di awal kita scan, kita sudah tahu ada vulnerability dari suatu sistem, ya, kita tahu vulnerability-nya apa, nanti kita attack dia, kita masuk ke dalam sistem tersebut. Lanjut, kita bagaimana cara masuknya? Nah, cara masuknya kita menggunakan exploit. Jadi kita masuk melalui vulnerability yang ada di dalam sistem tersebut. Ya. Jadi kalau kita belajar hacking, kita bisa scan sebuah sistem, ya, kelemahannya sistem ini apa, ya. Dapat misalnya kalau di Windows Server 2003 itu ada namanya MS06040, ya, PCA 06040 di mana kelemahannya di remote RPC, remote program call, ya. Nanti kita bisa masuk lewat situ. Nah, nanti masuknya lewat mana? Lewat port yang terbuka. Nanti kita belajar di belakang gimana kita lewat backdoors itu. Nah, jadi si exploit ini masuk nanti melalui vulnerability tadi, kelemahan dari sistem. Oke, sekarang kalau kita berbicara mengenai security, ada 3 tipe informasi yang kita harus amankan. Karena kita harus mengamankan sistem dan apa yang kita harus amankan di dalam sistem tersebut. Ya, bisa kita kenal namanya CIA, ya, confidentiality, ya. Jadi only approve orang yang di approve yang boleh akses ke informasi tersebut. Jadi informasi ini hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Itu confidentiality. Yang kedua adalah integrity, bahwa informasi yang kita punya, ya, data yang ada di dalam sistem itu tidak dirubah atau diganti oleh orang lain, dan datanya memang harus asli, ya, tidak ada perubahan. Mungkin selama jalan, selama ditransfer datanya itu nanti dirubah, dialter oleh mungkin dengan teknik man in the middle attack gitu ya. Nah, ini datanya ini saat dikirim dan datanya sampai di destination itu harus tidak ada perubahan, ada correct, asli datanya. Nah, nanti kita bisa ngecek
datanya asli atau enggak ya, integriti dari data itu menggunakan hash nanti. Ya, ada teknik lagi kita cek hashnya sama enggak dengan saat dikirim. Kalau sama berarti tidak ada perubahan saat data itu di transmit. Ya. Yang ketiga adalah availability, bahwa data atau informasi yang kita punya ini harus bisa diakses oleh user-user yang authorized, ya, memang terdaftar. Jadi kita punya aplikasi web, misalnya Binus Maya. Capability-nya adalah Binus Maya itu bisa diakses oleh siswa Binus, mereka bisa akses. Nanti availability ini akan hilang jika misalnya kita melakukan DDoS attack, kita serang servernya sehingga collapse, networknya penuh, jadi mahasiswa nggak bisa akses ke dalam server tadi. Ya. Nah itu berarti availability-nya itu hilang di sini. Ya, jadi ada 3 confidentiality, bahwa data yang kita punya, informasi yang kita punya itu adalah memang harus hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Jadi orang lain nggak bisa akses, ya, berdasarkan rule-nya. Terus integrity, bahwa data itu tidak ada perubahan, ya, baik dari source sampai destination. Ya, terakhir adalah availability, bahwa informasi ini harus bisa diakses oleh orang-orang yang berhak. Oke, sekarang kita lihat sistem access track, ya. Jadi kalau sistem access track itu nanti dibagi menjadi 2, ya. Itu dari intruders, ya, jadi orang yang masuk ke sistem tersebut dan menggunakan software-software berbahaya. Jadi ada 2 sistem dibagi sistem access track itu menjadi 2 kategori. Ya. Oke. Sekarang kita lihat mengenai aset dari komputer. Jadi kalau kita informasi security information ini nanti akan dibagi, dikombinasi antara 3 entitas. Yang pertama adalah informasi dan hardware. Jadi security itu yang harus secure adalah data dan hardware-nya. Jadi hardware-nya nggak boleh dicuri oleh orang lain, datanya tidak boleh diganti oleh orang lain. Yang ketiga software-nya, ya, software itu baik operating system atau aplikasi, ini juga nggak boleh ada kelemahan, ya, yang bisa vulnerability yang bisa dimasuki oleh orang lain. Yang ketiga adalah communication. Ya, jadi communication ini adalah di mana jalur komunikasi saat kita mentransfer informasi itu harus bisa diamankan, ya. Jadi orang nggak bisa masuk ke dalam jalur komunikasi kita, kalau tidak bisa mencuri data, ya, misalnya man in middle attack. Nah, kita harus secure, mungkin menggunakan tunneling pakai apa, atau pakai HTTPS, SSL, atau SSH dan lain-lain, ya, atau IPsec. Jadi komunikasinya yang kita secure di sini. Terus entity ini akan diprotek oleh 3 layer, ya. Pertama itu produk, ya, people, sama policies and procedure. Nah, kita lihat gambarnya. Ya. Jadi kalau kita di bawah, paling bawah ini itu adalah tadi CIA, ya, data, ya. Data itu nanti terdiri dari 3 entity tadi, ya, baik communication, hardware dan software. Ya. Jadi data itu bisa di hardware, bisa di communication, bisa di software, ya, information ini. Terus nanti yang ketiga ini harus bisa diprotek melalui 3 cara. Pertama melalui produk itu adalah physical security. Ya, jadi mungkin kalau ruang server, kalau kalian pernah ruang server, yang physical security adalah pintu penjagaan saat kita masuk ke dalam ruang servernya. Jadi ada pintu, ada access door, nanti masuk ke raknya dikunci, ya. Itu adalah physical security, itu ada CCTV dan lain-lain. Ya, jadi secara fisik kita mengamankan informasi tadi, yang di bawah tadi, ya, information itu. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa memprotek melalui people, personal security, ya. Jadi orang yang aksesnya itu kita beri badge, ya, beri akses fingerprint, ya, atau retina dan lain-lain. Jadi orang-orang yang hanya bisa yang authorized, yang bisa masuk untuk mengakses informasi itu, atau menggunakan logical security. Ya, kalau tadi physical, ini yang logical, mungkin kita memberikan dia password, memberikan dia
PIN dan lain-lain. Ya, jadi orangnya yang kita secure. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting adalah bagaimana kita membuat ini berhubungan dengan organisasi ya. Kita membuat sebuah prosedur ya, policy dan prosedur bahwa semua aset kita yang ada di dalam tadi harus bisa diamankan. Jadi ada aturan-aturannya, bagaimana orang siapa yang berhak masuk ke dalam mengakses data, ya, masuk ke dalam ruang server, orangnya siapa, bagaimana physical security-nya, ya, terus ada do dan don't, ya, terus ada punishment jika melanggar aturan ini dan lain-lain. Jadi kita buat aturan bakunya, jadi prosedurnya kita buat di sini. Ya, itu layer dari security. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya ada produk, tipe, policy and prosedur. Ya, jadi produk tadi physical security, people ini biasanya logical security, dan terakhir adalah policy and prosedur. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke intruder. Ya, jadi intrudernya adalah orang yang bisa masuk ke dalam sistem kita. Itu dibagi menjadi 3, ada namanya masquerader. Ya. Jadi ini adalah individual, ya, orang yang tidak authorized menggunakan komputer dan dia berusaha untuk penetrasi ke dalam sistem akses. Ya, dan dia berusaha untuk exploit ya, sebagai legitimate user. Jadi orang-orang yang berusaha pura-pura bisa menggunakan user orang lain, atau dia cari informasi terus dia masuk ke dalam sebuah sistem. Ya, jadi kalau masquerade ini bahasa Indonesia topeng gitu ya. Terus yang kedua adalah is-fisher. Jadi ini adalah user yang legitimate, yang bisa akses data atau program atau resource, ya, di mana usernya legitimate, ya, tapi data yang mau diakses, resource yang diakses itu tidak bukan authorized-nya dia. Ya, jadi mungkin saya legitimate nih masuk ke dalam suatu sistem, ya, tapi saya nggak bisa lihat data misalnya data gaji orang lain gitu ya, atau data nilai siswa lain, ya, bukan legitimasi saya gitu, ya, tapi saya berusaha untuk akses ke dalam data tersebut, ya. Jadi dia nanti menyalahgunakan privilege-nya itu. Terus yang ketiga adalah clandestine user, ya. Jadi ini adalah si individual yang mempunyai level supervisor, ya, kalau di Windows administrator atau root di Linux, yang mana dia bisa mengkontrol semua sistem. Ya, kalau kita levelnya sudah root, kita bisa kontrol semua. Ya. Kita mau matikan servernya, mau hapus data, ya, mau ganti password dan lain-lain, ya, semua kontrol kita bisa lakukan. Dan si clandestine user ini juga bisa menghilangkan bukti yang ada di log, ya, audit trail. Kalau di sistem namanya audit trail atau di log sistem itu, ya. Kalau di Linux itu ada di var/log, ya. Jadi log-log yang ada di sistem itu bisa dihilangkan atau diganti sama dia. Jadi log ini sangat berguna untuk audit. Jadi misalnya sistem kita dikompromis sama orang, ya, sebagai IT security kita harus cek masuknya dari mana, kapan dia masuk dan segala macam. Itu datanya ada di audit trail tadi, ada di log tadi. Ya, kalau lognya ini diambil atau dihapus atau dirubah oleh si clandestine user, kita nggak bisa investigasi log-log yang tadi dihapus oleh si clandestine user ini. Ya, jadi ini adalah orang yang punya level sangat kuat gitu, dan dia bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti itu. Nah. Oke. Jadi sekarang kalau kita lihat
siapa itu attackers, ya, jadi orang yang bisa masuk ke dalam sistem kita, ya, kita kenal itu namanya dengan hackers. Ya, jadi hacker itu orang yang punya skill komputer untuk berusaha masuk ke dalam sistem. Ya. Ada 3 jenis hacker, itu ada black hat, ya. Jadi black hat itu dia masuk ke komputer kita, jadi dia compromise security kita untuk personal gain. Jadi tujuannya untuk personal dan membuat kerusakan dari sistem kita, itu black hat hacker. Ya. Terus yang kedua white hat. Jadi white hat hacker ini adalah orang yang disuruh untuk ngetes, biasanya orang yang disuruh untuk ngetes sistem kita. Dicari kelemahan dari sistem kita, dicoba dia masuk, tapi dia nggak melakukan apa-apa, dia hanya memberitahu pemilik sistem bahwa ini ada kelemahan di sini. Ya, dia expose kelemahan tadi, dia coba masuk, dia beri informasi untuk supaya diperbaiki kelemahan vulnerability tadi. Ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu rutin 1 tahun sekali kita melakukan namanya penetration test. Nah, ini dilakukan oleh white hat hacker. Dia berusaha masuk ke dalam sistem, nanti dicari kelemahannya dan dia informasikan ke orang yang tadi hire dia untuk masuk ke dalam sistem. Terus yang ketiga adalah grey hat hacker. Ya. Jadi dia ini orang yang berusaha masuk ke dalam sistem tanpa permisi, yang jelas tanpa permisi, ya. Tapi nggak ada ambil advantage aja, iseng-iseng aja orang yang suka iseng, ya, tanpa melakukan kerusakan. Nah, itu yang grey hat hacker, ya. Jadi dia mau coba skill saya udah bisa nggak sih masuk ke dalam sistem? Ya mungkin anak-anak SMP coba, oh saya bisa masuk nih. Dia baca nonton di YouTube gimana saya bisa masuk ke dalam sistem, dicobain, oh bisa nih. Tapi dia nggak merusak dan tidak melakukan apa-apa di situ. Ya, itu grey hat hacker. Oke, lanjut ke program-program berbahaya. Ya, jadi malicious software itu kita sebut juga dengan malware. Ya, jadi malware itu panjangan dari malicious software. Ya. Di sini malware itu akan dibagi menjadi 2 kategori. Pertama adalah parasitic. Ya, jadi dia bentuknya parasit. Ya, jadi parasit itu nempel ke indukan, ke batang lain, tempat lain. Ya, jadi dia nggak bisa independen hidupnya sendiri. Jadi dia harus numpang ke sistem, ya, ke aplikasi lain dan ke program-program lain. Ya, contohnya itu virus, bom, backdoors, ya, dan lain-lain. Terus yang ketiga ini independen. Ya, jadi software yang berbahaya, dia itu bisa otomatis running, ya. Mungkin dengan dengan nyebar melalui network gitu ya. Terus tanpa keterlibatan user, mereka bisa berkembang biak di sini. Ya, si virus software tadi, ya, menginfeksi ke banyak PC. Ya. Contohnya adalah worms atau bot, ya, atau kita kenal dengan zombie. Itu adalah contoh dari malicious software yang sifatnya independen, jadi tanpa keterlibatan orang lain dia bisa menduplikasi diri dan menyebar ke banyak tempat gitu. Ya, dan dia independen, nggak perlu software lain untuk bisa menyebar. Jadi tadi malware itu adalah malicious software, ya, di mana dia didesain untuk membuat kerusakan, ya. Jadi memang desainnya digunakan untuk merusak sistem kita, ya. Ya tadi ada yang parasitik, ada yang individual, ya, independen tanpa perlu keterlibatan software lain. Ada 3 tipe dari malware ini yang biasanya kita kenal. Pertama itu adalah virus, ya. Kedua itu worms, cacing. Terus ketiga trojan, ya. Trojan horse biasanya kita sebut. Ya, kita bahas dulu pertama trojan horse program. Ya.
Jadi Trojan Horse Program itu adalah sebuah software ya, atau sebuah program yang mana program itu dibuat seolah-olah program lain ya. Jadi dia berbentuknya seperti program yang asli. Ya mungkin kalau kita kirim file namanya file PDF atau file Excel ya. Nah, itu filenya benar file PDF, tapi saat dia dijalankan, diklik, tiba-tiba dia bisa ngambil informasi, ya, dia reset ke dalam sistem kita, dan tujuannya si Trojan Horse ini adalah untuk mengambil informasi dari komputer kita. Ya. Jadi biasanya yang diambil itu login screen, username, password. Jadi dia saat kita ketik username, password itu akan disimpan ke dalam satu file text sama dia, sama si Trojan Horse. Saat once kita connect ke internet, data tadi yang ada file text itu akan dikirim ke si pembuat Trojan Horse ini. Jadi semua informasi data kita itu akan dikirim ke pembuat Trojan Horse. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan username dan password. Ya. Jadi kalau kita lihat cara kerjanya Trojan Horse ini, jadi si attacker itu akan kirim Trojan file, ya, file isinya sudah ada Trojan file, ya. Nah, jadi nanti saat bisa lewat email atau nanti dia bisa menggunakan phishing, ya. Nanti saat diklik oleh usernya, user yang perempuan itu, ya, nanti si Trojan Horse itu tersimpan di dalam komputernya korban. Ya. Terus korban ini kadang nggak tahu sudah ada di dalam komputer, dia login misalnya ke Facebook atau login juga ke internet banking. Nah, nanti usernya si Trojan Horse ini akan capture tuh semua username dan password yang dimasukkan oleh korban. Nanti file yang sudah disimpan ini akan dikirim otomatis ke attackernya yang membuat program tadi, sehingga si attacker bisa tahu username passwordnya apa sih yang diakses oleh korban dan username passwordnya apa aja. Jadi kalau si attacker nyoba-nyoba tuh username passwordnya. Tapi kalau nanti kita ngomongin internet banking, ada teknik-teknik lagi supaya kita bisa menghindari Trojan Horse. Kalau pada Trojan Horse, tapi mereka nggak bisa ngambil uangnya kita. Ada beberapa teknik untuk bisa mengatasi Trojan Horse ini. Ya. Oke, yang kedua, malware kedua adalah virus. Ya. Jadi virus ini yaitu tadi bentuknya parasit, ya, di mana dia itu berkembang biak karena campur tangan dari user, ya. Jadi nanti dia bisa membuat komputer itu crash atau merubah file yang menjadi tadinya folder menjadi file dan lain-lain, ya. Komputer security setting juga bisa rusak, ya, bisa memformat hard disk, ya. Jadi macam-macam tujuan akibat dari adanya virus ini, ya. Jadi si virus ini juga di mana dia itu penyebarnya itu nggak bisa otomatis, jadi harus tergantung dari usernya. Jadi kalau usernya klik virus tadi, ya, kalau orang kirim email misalnya lewat email gitu ya, kirim virus lewat email, nanti saat dia klik download, terus dia klik, baru virusnya bisa jalan. Ya, selama kita belum klik itu virus, dia nggak akan melakukan apa-apa, jadi belum bekerja virusnya, ya. Dan virus ini biasanya attach dari file, masuk ke dalam file. Jadi mungkin dia kirim file PDF dengan nama yang bombastis sehingga kita ingin mengklik file tersebut, gitu ya. Nah, saat diklik baru virusnya jalan, ya. Nanti dia itu akan nyebarnya melalui file yang terinfected tadi. Jadi filenya ini yang nanti nyebar, klik lagi baru
dia bisa menyebar ke banyak PC-PC. Jadi file ini yang file virus ini nanti yang menyebar. Jadi bukan dia otomatis bisa menyebar sendiri gitu. Selama kita klik baru dia aktif. Lanjut ke worm, ya, ini juga malware, di mana malware ini dia bisa menyebar dengan sendirinya, ya, tanpa campur tangan user. Ya, jadi dia itu akan mengirim copies ke banyak PC melalui network. Ya. Jadi selama kita terkoneksi ke dalam network yang sama, si worm ini akan nyebar ke banyak ke banyak PC tersebut yang ada di dalam network. Di mana si worm ini akan menyebabkan konsumsi resource itu menjadi tinggi, ya. Jadi mungkin kapasitas hard disk kita menjadi lebih besar, network kita menjadi full sehingga availability-nya hilang, ya. Atau nanti dia bisa menghapus beberapa file komputer, ya. Atau juga bisa membuat remote control, ya. RPC. Jadi attacker bisa membuat backdoors nanti, ya, membuat jalan belakang untuk masuk ke dalam sistem melalui worm ini. Ya, jadi nanti dia bikin remote program, nanti si attacker bisa masuk ke dalam sistem melalui yang worm yang sudah ada di dalam yang terinfeksi di dalam jaringan tersebut. Ya. Jadi di sini kita lihat worm itu replicate itself, ya, jadi dia mereplikasi dirinya sendiri tanpa campur tangan dari user, ya. Terus dia itu menyebarnya melalui network, ya. Selama kita connect ke jaringan, dia akan menyebar, ya. Jadi kalau kita standalone nggak ada connect ke jaringan, itu worm-nya nggak bisa nyebar. Jadi biasanya kalau ada worm, otomatis jaringannya di close dulu, dimatikan dulu jaringannya supaya dia nggak spread ke network ke jaringan yang lain, ya. Terus nanti kita lihat bedanya antara worm dengan virus. Nah, ini ada beberapa perbedaan, ya. Jadi di mana si virus itu dia itu tidak reside di dalam memori, ya. Jadi virus itu walaupun nanti dia infected, saat kita booting ya dia hilang di memori, nggak reside. Tapi kalau worm dia reside di dalam memori. Terus tadi automatically si worm ini akan spread, menyebar ke dalam network jika sudah terinfeksi networknya. Ya. Sedangkan virus tidak. Jadi virus itu selama tidak ada campur tangan user, dia tidak akan menyebar. Dan dia akan menyebar melalui file, ya, file yang dieksekusi oleh user. Nah, kita lihat ini perbedaan antara virus, worm, dengan Trojan horse. Ya, jadi kalau virus itu dia masukin beberapa code ke dalam program atau data, ya, program-program berbahaya. Terus kalau si worm ini dia exploit vulnerability, ya, masuk ke vulnerability dari aplikasi atau operating system, ya, jadi dia bisa masuk melalui vulnerability tadi, ya. Kalau yang Trojan ini dia pura-pura seperti program lain atau aplikasi lain, ya. Tapi sebenarnya aplikasi ini berbahaya, ya, sehingga orang tidak sadar akses klik si Trojan horse ini, ya. Terus kalau dari sisi bagaimana virus itu bisa transfer ke tempat lain, itu tergantung dari usernya. Kalau dia klik dan kita bawa flash disk yang sudah terinfeksi virus, kita masukin ke komputer kita dan kita klik, otomatis nanti virus PC kita terinfeksi. Ya, kalau yang si worm itu tadi dia akan spread melalui network. Kalau yang kalau yang si Trojan itu juga dia filenya tergantung usernya. Kalau dia eksekusi, dia klik, baru nanti si Trojan horse ini akan aktif. Ya.
Terus kalau kita lihat apakah ini akan infect terhadap file, si virus pasti, ya, si worm itu tidak, ya. Jadi kalau file itu tidak akan terinfeksi gitu ya. Tapi si Trojan itu bisa iya, bisa tidak. Ya. Terus ini keterlibatan dari user untuk penyebaran virus worm atau Trojan. Ya, jadi kalau virus dan Trojan itu dia akan menyebar tergantung dari usernya. Kalau usernya akses itu, klik itu virus atau Trojan, dia akan bekerja itu, ya, akan terinfeksi. Sedangkan kalau worm itu tidak ada keterlibatan dari user di sini. Sekarang kita lanjut. Oke. Selanjutnya adalah backdoors. Jadi backdoors ini adalah trapdoor atau pintu jebakan gitu, atau juga entry point rahasia. Jadi di mana user dari luar bisa masuk ke dalam, tapi lewat jalur belakang, lewat pintu belakang, ya, lewat pintu depan. Nah, ini sebenarnya awalnya si backdoors ini tujuannya untuk debug, programmer melakukan debugging, ya. Jadi programmer itu membuat satu aplikasi, nanti dia mau coba debug itu biasanya menggunakan backdoors. Ya. Jadi dia menggunakan jalur belakang. Ya. Kalau kita lihat biasanya backdoors itu nanti kalau di mana kalau sudah terinfeksi, kalau backdoorsnya sudah jalan, itu kita bisa cek sebenarnya di Windows atau di Linux, kita cek aja di videonya mana ya? Kita bisa menggunakan perintah di command prompt atau di CMD-nya di Linux itu pakai netstart, ya, atau status. Ya, nanti perintahnya macam-macam, ada tab N dan lain-lain. Itu nanti kelihatan koneksi yang berjalan di komputer kita. Jadi sehingga kalau ada backdoors itu kelihatan ini ada koneksi yang yang aneh, yang tidak biasanya, ya, dan menggunakan port yang kita nggak seharusnya gitu loh, nggak seharusnya jalan tapi kok bisa jalan, itu backdoors. Jadi biasanya si backdoors ini menggunakan port yang open, yang terbuka dari suatu sistem. Ya, saya bisa kasih lihat, saya kasih contoh untuk misalnya kita mau tahu sistem ini port open-nya apa sih? Nah, nanti dari port open itu baru kita bisa masuk ke dalam komputer itu, sistem itu melalui backdoors. Saya kasih lihat, kita bisa scan. Nah, saya share dulu screen-nya. Screen share. Kelihatan? Terus kelihatan? Ya, jadi saya menggunakan Kali Linux ini. Saya bisa ngecek vulnerability atau saya men-scan port-port yang open. Nanti port itu yang kita akan pakai untuk kita membuat connection backdoors. Ya. Nah, kita bisa scan. Ya, itu toolsnya kalau di Linux atau di Unix itu udah ada tools tools bawaan. Ya. Komputer saya kelihatan ya. Jadi perintahnya itu misalnya saya mau scan, ini mohon maaf nih Pak Bayu, saya mau scan Binus Maya dulu. Binus Maya itu port open-nya apa sih? Saya sudah scan tadi. Ini hasil scan saya, ya, di mana dia akan ngecek dapat di sini port yang open itu port 53, ya.
terus ada port 80 untuk HTTP, ya. Terus ada 443, ya. Biasanya ada port 445 itu juga bisa dimasukin. Ya. Terus di sini hasil scan-nya juga kelihatan OS yang dipakai oleh Linux Maya. Jadi Linux Maya menggunakan IIS itu untuk web servernya, ya, untuk 443-nya, di HTTP 80-nya juga menggunakan IIS juga. Nah, nanti ada teknik lain setelah kita tahu portnya, port itu kita sudah tahu port yang opennya apa, nanti kita bisa cek vulnerability, ya, vulnerability dari sistem. Ya. Ada tools banyak lah di sini. Ya, di sini ada vulnerability analysis yang menggunakan Sparta atau banyak tools. Nanti kita bisa lihat vulnerability dari sistem yang kita mau cek. Ya. Nah, nanti dari situ, dari kita dapat vulnerability, kita dapat port, kita pakailah vulnerability dan port itu untuk membuat backdoors. Ya. Nanti kita bikin satu file, namanya PDF, kita kirim ke usernya. Saat usernya klik, dia akan bikin connection backdoors melalui port dan vulnerability tadi. Ya. Nanti itu ada sesi khusus belajar untuk itu. Ya, kayak di sini. Oke. Itu contoh backdoors. Saya balik lagi. Itu backdoors, kita lanjut. Logic bomb. Ya. Jadi logic bomb ini adalah di mana seperti bom waktu, ya. Ya, dia akan bekerja jika kondisi yang kita set itu terjadi, ya. Jadi mungkin tanggal berapa atau bulan berapa, nanti si aplikasi yang sudah kita tanam ke dalam sistem itu akan otomatis jalan, ya, dia akan bekerja. Dan ini pernah terjadi dulu, ya, di bank zaman dulu lah, bukan sekarang. Itu ada programmer membuat sebuah logic bomb. Nah, dia akan aktifin sistem aplikasi ini akan jalan di tanggal tertentu, ya, ditentukan oleh dia. Terus di tanggal hari hanya itu nanti si program ini akan mentransfer Rp1, ya, Rp1 aja tuh dari setiap account nasabah ke rekeningnya dia, ya. Itu salah satu contoh lah. Jadi dia taruh satu program, ya, program aplikasi ke dalam satu sistem, nanti di tanggal yang ditentukan si program ini aktif, ya. Ya. Kerjanya macam-macam, bisa ngapus file, bisa bikin connection, nah, tadi bisa transfer kalau dia di bank, ya, transfer Rp1, jadi jalanin program untuk mentransfer rekening setiap user Rp1. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan logic bomb itu nanti waktunya ditentukan oleh si pembuat. Nah, ini countermeasure-nya sebenarnya bagaimana sih untuk menghindari logic bomb? Ya, kalau kita membuat software, kita software engineering gitu, ya, kita menjalankan software engineering. Yang paling penting adalah saat aplikasi itu akan diimplementasi ke dalam suatu sistem, itu ada namanya code review. Jadi si pemesan atau yang menyuruh membuat aplikasi itu bisa melihat apakah ada ditaruh script yang tertentu yang fungsinya logic bomb, ya, atau ada atau tidak. Nanti saat code review itu ketahuan, ya, kalau ada programmer yang jahat gitu yang masukin satu code yang fungsinya logic bomb, itu bisa ketahuan. Ya, makanya biasanya saat proses pembuatan aplikasi itu ada namanya code review, dan itu dilakukan oleh oleh si peminta yang meminta membuat aplikasi dan
beberapa, mulai dari programmer lain sampai QA, ada tester dan lain-lain, sehingga bisa kelihatan itu kalau suatu program ada logic bomb-nya. Gitu. Terus selanjutnya adalah bots, ya. Jadi bots ini adalah pendekan dari robots, atau kita kenal dengan zombie atau juga dengan drone, ya. Jadi si bots ini juga tadi seperti logic bomb, ya, dia akan taruh di ke dalam suatu sistem, ya. Nanti juga akan diaktifkan oleh saat tanggal dan waktu tertentu. Nah, nanti baru si bots ini akan jalan, ya, akan melakukan attack. Ya. Jadi kapan ditentukan waktunya dia akan serang ke attack. Biasanya attack itu melalui internet. Ya, jadi dia akan attack ke dalam satu sistem. Ya, mungkin biasanya melakukan DDoS attack. Jadi ada satu sistem, terus beberapa komputer banyak itu terinfeksi oleh bots atau zombie, ada bot zombie. Terus nanti pembuat bots ini menentukan, oh nanti tanggal 31 Desember si bots ini harus aktif menyerang ke satu sistem, ya, satu server menggunakan melakukan DDoS attack, ya. Jadi diseranglah sistem tadi sehingga kolaps jaringannya, ya, networknya kolaps sehingga nggak bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini kejadian bots ini terjadi di kalau nggak salah saya. Ini terjadi di Estonia, ya, tahun 2006-an lah kalau nggak salah. Ya, jadi server targetnya itu di Estonia, server pemerintahnya Estonia itu diserang oleh bots, ya, zombie dari seluruh dunia. Ya. Jadi seluruh dunia itu melakukan DDoS attack ke server pemerintah Estonia sehingga availability dari server itu hilang, nggak bisa diakses. Ya. Terus setelah diperiksa, ya, diteliti oleh pemerintah Estonia, ya, itu ternyata bots ini banyak menyerang dari Indonesia ternyata. Ya. Jadi banyak komputer-komputer yang di Indonesia ini terinfeksi bots, ya, dia melakukan DDoS attack. Ya. Kalau kita lihat di sini analisanya bahwa apakah orang Indonesia itu memang canggih itu, ya, melakukan serangan ke Estonia, atau memang di Indonesia security-nya nggak aman, ya, karena banyak software bajakan, ya, terus antivirusnya juga bajakan sehingga komputer-komputer Indonesia terinfeksi banyak oleh bots ini. Jadi bots ini nanti yang digunakan untuk melakukan serangan. Ya. Kalau kita lihat juga di pusat nuklir Iran itu pernah terinfeksi bots juga, ya, terinfeksi zombie. Walaupun sebenarnya jaringan dia jaringan tertutup, ya, jaringan dia tertutup, tapi dia bisa terkena bots, ya. Ternyata itu dilakukan melalui flash disk, ya. Jadi flash disk yang sudah terinfeksi saat dia dimasukkan ke dalam sistem sehingga terkenalah komputer yang ada di sana. Jadi cara nyebarnya kalau nggak biasanya melalui internet. Tapi kalau nggak melalui internet, nanti dia bentuknya virus. Jadi attach ke dalam flash disk. Ya. Oke. Lanjut adalah rootkit. Ya. Rootkit adalah beberapa set program yang diinstal ke dalam sistem untuk bisa maintain akses root atau administrator ke dalam sistem. Jadi ada rootkit yang diinstal ke dalam sistem, ya. Jadi dengan rootkit ini attacker bisa masuk menjadi aksesnya menjadi root atau administrator, ya. Jadi dengan akses root ini, ya, si attacker bisa kontrol semua sistem ini, ya. Jadi karena dia sudah root, dia bisa akses itu semua, bisa melakukan apapun, ya.
Oke, kita lihat rootkit ini bisa diklasifikasi, ya, diklasifikasi berdasarkan bagaimana dia bisa survive ya saat komputer itu di sistem itu di reboot ya atau saat di execution mode. Ya. Pertama itu persistent, jadi dia tetap ada di dalam sistem. Ya. Terus yang kedua dia tinggal di memori, ya saat memorinya itu di restart, ya kita reset komputer, ya otomatis nanti dia hilang. Atau dia berada di dalam user mode. Ya. Jadi saat kita menggunakan user mode, si rootkit ini aktif, atau juga dengan kernel mode. Ya. Jadi ada tiga klasifikasi rootkit berdasarkan bagaimana dia tetap ada atau tidak di dalam sistem kita. Ya. Oke. Biasanya tadi balik lagi ke sini, si rootkit ini biasanya adalah sebuah Trojan horse. Ya. Jadi dia ini kalau dia itu tadi persisten, ada terus ya di dalam komputer kita. Ya, dia walaupun kita reboot, dia tetap ada dia, nggak hilang. Ya, itu contohnya adalah Trojan horse. Ya. Dan si Trojan horse, ya normalnya biasanya itu attach ke dalam software-software bajakan. Jadi kalau kita download software yang bajakan, ya, nah itu isinya isinya ada Trojan horse gitu. Jadi hati-hati kalau kita mau cari software-software bajakan gitu ya. Dengan source yang kita nggak tahu itu dari mana, karena biasanya di dalamnya dimasukin tuh Trojan horse di dalamnya. Ya. Jadi saat kita jalanin si pirate, kita instalasi pirate software tadi, ya, itu Trojan horse-nya ikutan di situ, ikutan ada di dalam komputer kita, ikutan install juga dia. Ya. Sekarang kita masuk ke authentication, authorization, dan accounting, ya, yang kita kenal dengan namanya AAA. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memproteksi keamanan kita melalui AAA ini. Ya. Pertama authentication. Authentication itu adalah kita memastikan bahwa user individual itu adalah benar orangnya yang dia klaim. Saya memang yang berhak akses ke dalam sistem. Ya. Jadi kita masukin login username password. Ya. Kalau username passwordnya itu benar, ya, atau kita masukin PIN, ya, token dan lain-lain. Ya. Kalau itu benar, memang kita orangnya sesuai, barulah nanti ada namanya authorization. Ya. Baru kita kasih grant, kita kasih approval bahwa oke, kamu benar orangnya, kita approve, boleh masuk ke dalam sistem dengan role yang sudah diberikan. Jadi specific resource, kita memberikan misalnya akses, kita grant dia sebagai user biasa, berarti nanti hanya resource tertentu aja yang boleh diakses oleh si user tadi yang sudah di authorize, ya. Atau dia memang password sebagai root, ya, nanti dia akan di grant sebagai root. Ya, jadi pertama authentication itu ngecek benar nggak sih orangnya yang mau akses ke dalam sistem. Setelah benar, nanti baru dikasih otorisasi. Ya, kamu dapat role sebagai ini, boleh akses resource tertentu. Itu authorization. Yang ketiga adalah accounting. Ya, jadi accounting ini adalah dia bisa mengecek semua kegiatan yang ada di dalam sistem tadi. Ya. Jadi siapa yang masuk, ya, usernya kapan dia masuk, dia berapa masuk, akses kemana, terus dia merubah sesuatu atau tidak, itu adalah accounting. Ya. Jadi kalau di sistem, di aplikasi biasanya kita sebut itu sebagai audit trail. Ya. Jadi dia melakukan audit trailing. Ya. Dia cek semua event-event terjadi, itu akan disimpan. Ya. Audit trail itu bisa di sistem atau di OS. OS bisa pakai di log, ya, file log itu ada di, atau event manager itu juga ada log-lognya di sana. Jadi itu adalah accounting.
Sekarang kita lihat ya, authentication itu ada dua step. Ya. Pertama itu identification, ya, jadi identifikasi saya loh yang yang akan masuk ke dalam sistem ini. Ya. Jadi kita identifikasi berdasarkan username dan password. Ya, setelah itu kita melakukan tahap selanjutnya adalah verifikasi. Ya, tadi verifikasi di mana apakah benar ya yang kita masukkan tadi sesuai atau tidak. Dia akan cek benar nggak username ini, passwordnya ini, ya, atau username A, ya, terus tokennya B, ya, sesuai atau enggak. Ya. Jadi kalau sesuai, verifikasi selesai, baru nanti dia di-grant, di-authorize. Kayak di sini. Ya. Jadi stepnya pertama identification, kedua baru verification. Sekarang kita lihat ada 3 model three-factor authentication. Ya. Di three-factor, ya, kalau kita menggunakan internet banking atau mobile banking, itu kita kenal ada three-factor atau two-factor. Ya. Mana isinya adalah something you know, ya. Itu adalah password, PIN. Jadi password yang kita memang tahu, password kita tahu nih, PIN juga kita tahu. Yang kedua adalah something you have, ya, card, ya, RFID, badge, ya. Jadi kita punya RFID, kita punya card, kita punya badge, itu adalah sesuatu yang kita punya. Atau token, token itu masuk ke something you have, ya, karena kita mempunyai token. Nanti token itu di-generate, ya, baru kita input ke dalam sistem. Terus yang ketiga adalah something you are. Itu adalah apa yang kita punya, apa kita sendiri apa. Jadi itu biometrik, ya, fingerprint kita, terus, retina, ya, lain-lain, face recognition. Ya, jadi apa yang kita sendiri itu adalah three-factor authentication. Ya. Kalau kita lihat penggunaan three-factor authentication saat ini, mungkin ada beberapa yang menggunakan mobile banking. Kalau saya lihat tidak semuanya menggunakan three-factor. Rata-rata itu dia menggunakan two-factor, ya, factor authentication. Kecuali ada beberapa bank-bank yang seperti Citibank, ya, saya sebut merek, itu dia menggunakan three-factor, terus Permata Bank, ya, jadi nanti dia untuk something you have-nya itu dia akan masukin soft token, ya, untuk biometriknya itu saat login dia menggunakan menggunakan biometrik, ya. Tapi PIN kayaknya nggak ada. Seingat saya nggak ada. Berarti masih two factor. Ya, kalau three factor, tiga ini harus jalan nih. Ya. Dia harus masukin password saat login, dan nanti dia saat transaksi dia harus menggunakan soft token, ya. Jadi untuk transaksinya, nanti ketiga nanti dia menggunakan biometrik lagi untuk transaksinya bisa jalan. Karena kalau kita menggunakan three-factor authentication ini investasinya lumayan mahal nih, ya. Lumayan mahal semuanya tiga ini. Untuk PIN soft token itu aja lumayan, ya. Untuk soft token setahu saya sekali kita SMS itu 500 perak, ya, keluarin satu soft token. Jadi ada pertanyaan di sini mengenai authentication? Tidak ada? Oke, saya lanjut, ya. Oke, sekarang kita lihat static biometric authentication. Jadi ini biometric authentication itu ada yang static, ada yang dynamic.
Jadi statik dia nggak berubah, bentuknya begitu-begitu aja. Ya. Jadi itu contohnya facial, jadi face recognition. Ya, bentuk muka kita kan nggak berubah seperti itu. Fingerprint juga nggak berubah sidik jari kita. Ya. Jadi dia statik. Terus hand geometry, ya, geometri dari bentuk tangan kita. Terus retina pattern, ya, retina kita juga nggak berubah. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan static biometry authentication. Ya, jadi si static ini nanti dia menggunakan pattern recognition. Ya, jadi pattern dari bentuk muka, ya, pattern dari sidik jari kita itu nanti akan dikenali untuk di grant, di authorize. Ya. Secara technical itu kompleks dan cukup mahal ya, untuk statik. Terus yang kedua adalah dynamic, di mana pattern itu bisa berubah. Ya, jadi mungkin kalau tadi sidik jari itu nggak akan tetap sama modelnya, ya. Akan seperti itu aja sampai kapanpun, ya, dari kecil sampai besar itu akan berubah sidik jari. Nah, tapi kalau misalnya iris mata kita itu akan berubah, bisa besar, bisa kecil itu irisnya. Ya, jadi patternnya bisa berubah. Jadi ini masuk ke dalam dynamic biometric authentication. Terus signature, ya, kalau kita mau menggunakan tanda tangan, karena tanda tangan itu normalnya biasanya orang nggak ada tanda tangannya sama terus-terusan kita tanda tangan sama, pasti ada yang beda lah. Tangan kita lihat, kita cek lagi 5 tahun lalu sampai sekarang tangan kita apakah masih sama atau ada perubahan sedikit. Biasanya signature itu berubah, ya. Jadi si dynamic ini harus bisa memastikan bahwa benar signature-nya oleh orang yang sama gitu. Terus yang ketiga adalah voice, ya, dari suara. Ya, voice ini juga kalau orangnya batuk gitu ya, kalau lagi flu suaranya berubah. Ya. Nah, tapi nanti bagaimana sistem bisa mendeteksi bahwa suara itu berasal dari orang yang sama. Ya. Jadi dia bisa cek ini. Terus yang ketiga berdasarkan typing rhythm. Ya. Jadi kalau kita ngetik di keyboard gitu ya, itu ritme kita mengetik itu juga kadang nggak stabil, ya, bisa lancar, kadang bisa pelan, ya. Jadi si dynamic biometric authentication ini harus bisa memastikan bahwa ritme mengetik seseorang itu memang orangnya orang tersebut gitu, ya. Jadi itu yang mereka dynamic biometric authentication yang harus bisa mengecek ini. Oke, sekarang kita lihat ini adalah countermeasure, ya, bagaimana kita mengatasi intruder masuk ke dalam sistem kita. Ada beberapa cara, ya, bisa menggunakan namanya IDS, Intruder Detection System, atau menggunakan IDS atau IPS, Intruder Protection System, ya, di mana si IDS ini di dalamnya ada sensor, ya, jadi dia bisa melakukan sensoring, ya. Terus apa sih, ada orang network paket atau file atau sistem calls yang masuk ke dalam, yang berusaha masuk ke dalam sistem kita, ya. Jadi ada sensor nih masuk nih, dia cek orang misalnya melakukan DOS attack, ya, atau melakukan ping, atau tadi saya mencoba melakukan Nmap, ya. Nah, dia sensor akan ngecek, dia akan collect data. Ini ada yang melakukan mengambil data yang dilakukan oleh orang lain tadi ke dalam sistem kita, terus tugasnya sensor. Terus hasil data tadi dilakukan analisa, ya. Oh, dari analisa pattern mereka ping gitu ya, atau melakukan scanning, vulnerability scan atau port mapping. Itu kita lihat berdasarkan analisa pattern, ini ada orang yang mencoba untuk scan
sistem kita. Ya. Nah, dari sini nanti kalau kita menggunakan IPS, ya, si hasil analisa ini dilakukan, diperintahkanlah firewall ya untuk mungkin kalau scan kita tutup nih portnya, langsung nanti si firewall menutup scan, atau ada yang mencoba ping, ya, ping DOS attack mau ping terus gitu ya. Berdasarkan dari hasil analisa nanti IPS memerintahkan firewall atau dia yang melakukan sendiri, dia akan tutup CMP protokolnya. Jadi CMP-nya akan ditutup sehingga orang kalau ping nggak ada replay, ya. Jadi nggak bisa balik tuh, pingnya nggak jalan di situ. Jadi ping update-nya nggak jalan di sini. Terus yang ketiga adalah user interface. Ya, jadi ini tampilan bagaimana si user bisa kontrol sistemnya. Ya, jadi tampilan GUI-nya, ya, GUI dari si IDS. Atau kalau kita menggunakan Linux ya IDS user interface-nya bisa kita install menggunakan web, ya, atau bisa pakai command prompt aja gitu loh user interface-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat IDS itu dia bisa detect attack yang terjadi ke dalam sistem. Ya, tadi kalau orang melakukan scan, ya dia akan tahu itu bahwa ada yang mencoba scan sistem kita, ya. Jadi ada beberapa metodologi dia untuk membaca pattern tadi. Jadi kalau kita ini contoh free aplikasi untuk IPS itu di Unix itu namanya Snort. Ya, kalian bisa install ini free, namanya Snort. Dia ada pattern nih. Jadi kalau pattern bagaimana orang itu nge-ping, ini melakukan ping update misalnya. Atau orang mau mencoba port scanning atau vulnerability scanning, ya. Itu si IDS bisa ngecek itu. Metodologi apa sih yang orang ini lakukan untuk melakukan scanning tadi, ya. Terus si IDS ini bisa diinstal ke localhost atau ke dalam network, ya. Jadi kita bisa install servernya, nanti ditaruh di dalam network. Nah, terus tadi lanjutan tambahan dari IDS adalah IPS. Kalau IDS dia hanya detect, ya. Detect, ini ada sistem nih, dan dia tidak bisa melakukan action lagi. Nah, dia hanya ngasih alert bahwa ada gerakan, ada pattern yang aneh, berusaha untuk masuk ke dalam sistem, dan dia ngasih notifikasi ke user. Tapi dia tidak bisa melakukan prevention. Ya. Nah, untuk bisa melakukan prevention itu kita perlu namanya IPS, ya. IPS, Intruder Prevention System. Di Snort juga ada IPS-nya. Jadi kalau udah ketahuan pattern-nya, sudah tahu dia mau tadi melakukan ping, ya IPS nanti otomatis akan menutup protokol ICMP-nya sehingga orang nggak bisa nge-ping lagi. Atau ada yang coba-coba masuk ke dalam port tertentu, ya, pakai menggunakan backdoor, nanti si IPS juga akan ngeblok port tersebut. Jadi IPS ini akan bertindak sebagai firewall nanti. Jadi dia yang menjalankan fungsi firewall di sini. Oke, terus beberapa metodologi untuk melakukan monitoring, ya. Pertama adalah dia memonitor anomali base, jadi kegiatan-kegiatan yang anomali yang biasanya nggak terjadi nih, ya. Yang tadi kok tiba-tiba ada orang banyak yang nge-ping nih, nge-ping terus dia ngasih load besar lagi. Nah, ini kan anomali. Ya, dari sini bisa didetek bahwa ada kegiatan untuk melakukan DOS attack nih tujuannya. Terus yang kedua adalah berdasarkan signature based monitoring. Nah, ini dia akan cek pattern, ya. Jadi dilihat signature pattern dari attack itu, signature patternnya kayak gimana, cocokin nih. Ya, jadi kalau si Snort ini sudah ada signature pattern yang sudah baku nih, nanti dia akan cek, sesuai nggak dengan signature pattern yang sudah ada. Kalau nggak ada,
nanti kita biasanya harus update ke signature pattern yang baru. Terus yang ketiga adalah berdasarkan behavior based monitoring. Ini behavior dari sebuah sistem ini. Jadi kita biasanya si security admin itu akan cek ada abnormal action nggak ya dari sistem kita. Kalau ada nanti dia akan memberi alert ya, si sistem akan memberi alert bahwa ini ada abnormal action. Nanti alert itu yang dikirim ke IPS atau ke user security admin untuk allow atau block activity tersebut. Ya. Jadi dia bisa ngeblok atau allow activity tersebut. Kalau menurut dia aktivitas itu bukan berusaha untuk melakukan penetrasi ke dalam sistem. Gitu. Ini adalah aktivitas biasa, ya, yang memang belum ada. Yang terakhir adalah heuristic monitoring. Ini berdasarkan pengalaman dari si security admin. Ya. Jadi dia punya pengalaman. Saya biasanya kayak begini nih, kegiatan cara orang melakukan penetrasi ke dalam sistem. Nah, menurut pengalamannya dia, nanti dia yang melakukan analisa monitoring tadi. Ya. Terus seandainya bagaimana? Seandainya ada pattern yang memang kita nggak punya gitu. Biasanya di sistem keamanan network itu kita menggunakan namanya decoy decoy system. Jadi ada sistem pancingan gitu ya, sistem pancingan honeypot namanya honeypot. Ini namanya honeypot. Jadi ini sistem bohong-bohongan ditaruh di luar di DMZ, misalnya ditaruh di DMZ. Ini server ini nanti si honeypot ini yang akan diserang dites oleh hacker. Dia nyoba ngetes gitu. Tapi isinya nggak ada apa-apa. Ini hanya buat pancingan aja. Nah, buat decoy aja untuk mengambil signature tadi. Ya, kegiatan gimana sih pattern-pattern orang untuk menyerang si server ini, sistem ini. Ya, itu biasanya emang ditaruh di depan buat diserang sama orang. Ya. Ya, kalaupun diserang nggak ada apa-apa, nggak ada efek apa-apa karena dia cuma mau dapetin pattern aja. Gimana cara orang menyerang ke sistem. Nanti pattern ini akan diupdate ke dalam tadi signature based monitoring. Oke, selanjutnya tadi IPS. Tadi IPS ini adalah expand dari IDS, ya. Terus dia bisa melakukan blocking terhadap attack yang berbahaya, ya. Ya kita sebut sebagai network intruder detection system, ya. Jadi IPS itu juga kita bisa sebut sebagai network intruder detection system, ya. Terus si IPS ini kalau di desain jaringan, ya, desain security itu letaknya inline ya dengan firewall karena dia bisa bertindak sebagai firewall untuk ngeblok port atau ngeblok action ya sistem service. Nah, dia bisa dimatikan service atau segala macam. Jadi dia harus inline dengan firewall ya. Jadi si IPS ini. Terus si IPS ini biasanya application based ya. Jadi dia jalan di under OS. Tadi saya bilang contoh yang paling sering dipakai itu namanya Snow. Ya. Jadi ini di Unix baik itu Linux atau FreeBSD itu untuk IDS-nya menggunakan si Snort ini. Ya. Oke, lanjut. File System Access Control adalah bagaimana kita mengidentify user untuk di dalam sistem kita. Ya, kita mengontrol sistem kita untuk bisa diakses oleh user.
di mana di dalamnya itu based on profile yang sudah kita definisikan, ya. Jadi setiap user yang akan masuk ke dalam sistem nanti akan diberikan role, ya, diberikan dikasih hak akses dan dikasih rules, ya, boleh ngapain aja based on user profile yang sudah didefinisikan. Terus di sini juga ada namanya database management system, di mana di sana kita bisa mengontrol akses untuk si user profile ini bisa masuk atau akses ke specific record, ya. Jadi dia yang akan menentukan hak akses dari user ini, ya, berdasarkan record yang sudah disimpan di sana. Ya. Jadi apakah nanti dia boleh akses, hak aksesnya apa, kemana dia bisa akses, nah itu ada di database management system. Kalau kita lihat, ya, biasanya kita kenal namanya dengan akses control metric. Ya, jadi akses control metric ini adalah kita punya metrik yang berisi hak akses dan objek yang bisa diakses oleh user profile. Ya, dibuatkan matriksnya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, itu ada file, ya, ada file. Jadi ada objek yang mau diakses. Terus account 1, account 2 itu adalah rules, ya. Jadi dia bisa ngapain gitu, ya, rules-nya. Terus yang user A, user B adalah si profile dari usernya, ya, di subjeknya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini akses control metric, user A itu dia mempunyai file 1, dan hak aksesnya adalah dia bisa read, bisa write file 1 tadi. Ya. File 3 juga miliknya si user A. Sedangkan user A itu masuk role-nya sebagai account 1, di mana rules-nya adalah dia bisa melakukan inquiry credit. Ya. Jadi user A ini masuk ke dalam grup namanya account 1, di mana account 1 itu bisa melakukan inquiry credit. Ya. User B itu tadi memiliki file 2, hak aksesnya itu read dan write, ya. Sedangkan file 3 dia bisa write, file 4 dan file 1 dia bisa read. Terus grupnya, si user B masuk grup mana? User B masuk ke grup inquiry, bisa melakukan inquiry debit dan inquiry credit. Jadi dia masuk ke dalam 2 grup, yaitu account 1 dan account 2. Ya. Terus yang user C itu memiliki file 4, ya, di mana dia bisa read dan write. File 1 bisa read dan write, tapi dia tidak memiliki file tersebut, dan dia masuk ke dalam grup account 2, yang mana dia hanya bisa melakukan inquiry debit. Ya, kalau di Linux kita bisa lihat, atau di Unix, ya, kalau kita ls min la, ls minus la, file directory kita, nanti itu ada rwx, ya, rwx plus rwx, dan ini adalah user, ini adalah group, ini others. Ya. Jadi rwx ini adalah bisa read, bisa write, bisa execute, ya. Terus dia masuk grup mana? Grup itu bisa ngapain? Bisa read, bisa write, bisa execute enggak? Ya. Jadi kalau misalnya kita kasih aksesnya itu 755, ya, bahwa misalnya ini file A, gitu ya. Ini file 1, dan file 1 itu usernya nanti ini ada usernya, misalnya root, root, ya. Jadi root ini bisa read, bisa write, bisa execute, ya.
kalau ini bisa read, bisa write, ya. Nah, terus semua yang ada dalam grupnya si root ini, ya, nanti bisa read, bisa write. Ya. Others hanya bisa read, bisa write. Jadi kalau others-nya hanya bisa, misalnya other kita bikin dia hanya bisa read only, ya, berarti ini nilainya 4. Ya. Jadi di sini file ini kepemilikannya adalah root, ya. Nanti grupnya itu root, dia masuk ke dalam grupnya root. Terus nanti user ini bisa read, bisa write semua file, file satu ini bisa di read, bisa di write, bisa di execute oleh user ini, ya, user group ini. Terus grup lain, ya, user lain yang ada di dalam grup, ya, misalnya ada user 2, ya, user 2, ya, tapi dia masuk dalam grup rootnya ini, dia bisa read, bisa write, ya, tapi nggak bisa execute, gitu. Terus selain dari di luar dari grup rootnya ini, dia hanya bisa read aja, nggak bisa read, nggak bisa write, nggak bisa execute. Jadi ini adalah contoh akses control matrix di Linux. Nah, nanti kita bisa di Unix itu kita bisa ganti kepemilikan akses, dan bisa menggunakan namanya chmod. Atur ini. Ya, kalau 754 terus kita mau bikin grup hanya bisa read aja, ya, nggak bisa atau hanya bisa read aja, read only. User biasa juga hanya read only. Berarti chmod kita kasih nilainya 744, nama filenya di sini. Ya. Kalau dia directory, ya, seandainya ini directory, ke dalam directory-nya itu kita bisa kasih namanya -r 744 di directory-nya. Nanti kalau mau rubah kepemilikan, ya, masuk grup mana dia, kita bisa ganti namanya chaon. Ya. Jadi kalau ini misalnya root, kita ganti menjadi user biasa. Dan kita bisa ganti nih -r kalau dia directory, ini misalnya jadi user, ya, ini directory. Ini caranya nih kalau di Unix untuk merubah kepemilikan. Ya. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, bisa juga akses control list yang tadi, kalau tadi akses control matrix, kita bisa ganti menggunakan akses control list. Jadi ini based on file, ya. Nanti filenya itu ownernya siapa, ya. Terus nanti file ini bisa diakses oleh siapa aja, usernya, ya. Oleh A, itu nanti dia yang punya filenya, si A bisa read, bisa write. Nah, terus nanti file ini juga bisa di-read oleh B, bisa di-read dan write oleh C. Ya. Jadi ini berdasarkan akses control list. Jadi list dari user-usernya, setiap file ini. Jadi kita filenya dimasukin, file 1, file 2, file 3, file 4, terus nanti usernya diberi list usernya, siapa aja yang bisa mengakses ke dalam file tersebut. Nah, hak aksesnya apa, kita tulis di sini. Ya, jadi kalau kita menggunakan akses control list, kita lihatnya lebih gampang ini. Jadi yang kita fokus kita adalah filenya. File itu bisa diakses oleh apa dan hak aksesnya apa. Selanjutnya adalah berdasarkan capability. Ya. Jadi ini yang kita fokus adalah usernya. Ya. Jadi user A itu mempunyai file apa aja, ya, dan file itu bisa hak aksesnya apa, ya. Nah itu, jadi kalau tadi fokusnya di file,
untuk access list, access control list, kalau capability list, kapabilitas kemampuan dari usernya. Usernya bisa ngapain nih untuk file tersebut. Ya, user A itu dia akan bisa akses file 1 dan file 3, di mana file 1 itu adalah milik dia, gitu ya, miliknya si user A, dan dia file 3 itu juga miliknya user A, dan dia bisa read dan write file 1 dan file 3. Untuk user B, dia bisa akses file 1, file 2, file 3, file 4, semuanya bisa diakses, di mana dia mempunyai kepemilikan untuk file 2, dan di user 3 hanya bisa write, user 4 dan user 1 bisa read. Gitu. Ya. Sama juga di user 3 bisa akses ke 3 file, ya, capabilities-nya dia mampu akses ke 3 file, di mana nanti hak aksesnya itu untuk file 1 hanya bisa read dan write, file 2 hanya read only, dan file 4 itu dia memiliki user tersebut dan bisa read dan bisa write. Oke, ini ada pertanyaan. Nah, terus kita bisa extended control-matic-nya, kita besarkan lagi nanti berdasarkan subjek, ya, files, proses, disk drive, ya, jadi objeknya banyak, jadi satu file, subjeknya apa, nanti objek files ini bisa diapa, siapa yang punya, gitu, aksesnya bagaimana, bisa read, bisa write. Terus nanti proses, ya. Jadi misalnya ada sistem aplikasi yang bisa misalnya kalau kita punya aplikasi web server, gitu ya, web server, kita bikinin access control matic yang di dalamnya ada proses. Nah, nanti siapa sih yang bisa menjalankan web server ini? Ya, siapa yang bisa wake up? Nah, itu nanti bisa kita masukkan ke dalam kolom proses, ya, jadi proses 1, proses 2. Siapa yang bisa jalanin proses tersebut, ya. Terus yang ketiga itu mengenai resource, ya. Jadi ada resource, ya, disk drive, ya. Disk drive ini nanti si usernya ini bisa ngapain di sini? Apakah dia yang owner atau dia hanya bisa search aja, seek aja, cari file, ya. Jadi kita bisa kembangkan lagi kontrol matiknya, kita tambahkan subjek, ya, terus nanti subjek ini usernya, terus nanti ada files, ya, files objek filesnya, terus nanti proses, ya, di proses apa yang bisa dijalankan oleh si subjek tadi, terakhir resource disk drive, ya. Jadi kepemilikan capability dari user tersebut untuk akses ke dalam resource. Oke, jadi kalau kita lihat, ya, gambar di sini, di mana hubungan antara user, roles, ya, dan resource. Jadi misalnya user A itu yang di atas itu masuk ke dalam role 1, ya, jadi capabilities-nya apa. Nah, dari capabilities itu nanti kita bisa mapping lagi resource apa yang bisa diakses oleh role 1 tadi, ya. Role 2, ya, jadi user 3 mempunyai akses untuk sebagai role 2. Nah, nanti di role 2 itu kita bisa buat matriksnya, akses capabilities-nya untuk akses resource. Apakah dia bisa akses server, apakah dia bisa akses database di sini, ya, atau server-server lain, itu dari sini. Ya, jadi ini adalah gambaran dari penggunaan user, roles, dan resource. Jadi kita bisa bikin matriknya berdasarkan gambar di sini, ya, dari user, terus roles, dan resource. Oke, masuk ke security maintenance, ya. Jadi kita udah ngomongin security dari awal, dari model-model security-nya, ancaman dan segala macam. Terakhir adalah bagaimana kita bisa men-secure sistem kita, ya. Jadi kita harus melakukan beberapa cara supaya sistem kita ini secure. Okay? Jadi kita ngomongin ancamannya begini, ya,
nanti efeknya begini, ya. Karena bagaimana kita bisa melakukan securing dari sistem. Ya, ada beberapa untuk kita harus melakukan maintenance dari sistem kita, security maintenance. Pertama, kita melakukan monitoring dan analisa logik. Ya. Jadi log-log yang ada disimpan tadi di mana di audit trail atau di log var/log gitu ya, atau di event manager di Windows itu harus dilakukan monitoring. Ya. Mungkin ini pekerjaan yang cukup membosankan, setiap hari kita cek log, tapi kita bisa bisa kita buat menggunakan sistem. Jadi kalau ada log-log yang aneh, baru nanti dia memberi alert. Jadi nggak dengan mata kita ngecek monitoring and analyze logging information. Jadi kita bisa menggunakan sistem untuk melakukan ini. Ya. Terus yang kedua, kita melakukan regular backup. Ya, sistem kita backup secara regular. Nanti teknik backup itu ada beberapa, yang bisa kita nanti full backup, kita bisa incremental backup, kita bisa differential backup, nanti ada teknik, tapi yang pasti semua sistem harus kita backup rutin di sini. Jadi once sistem kita crash atau di alter diganti oleh orang lain, kita bisa recover sistem kita. Yang ketiga adalah kita bisa recover from security compromise. Ya, jadi dengan adanya backup tadi, ya semua yang terjadi, kerusakan yang terjadi kita bisa recover. Ya. Di file backupnya kita recover, sistem kita balik seperti biasa. Yang keempat adalah kita melakukan sistem regular system testing. Ya, jadi kalau di perusahaan itu biasanya setiap tahun sekali dia melakukan namanya penetration test, ya, yang melakukan akan cek apakah sistem saya cukup secure atau tidak, ya, itu dilakukan dengan melakukan penetration test. Penetration test itu bisa dilakukan oleh diri sendiri perusahaan tersebut, atau dia bisa hire orang lain untuk melakukan penetration test. Pasti tujuannya adalah untuk menginformasikan apakah sistem kita ada kelemahan atau tidak, bisa dimasuki atau tidak oleh orang lain. Terus yang kelima, yang terakhir adalah kita menggunakan appropriate software maintenance process. Ya. Kita melakukan patching, ya. Kita regular patching. Ya. Biasanya Windows itu tiap hari Senin dia ada patching, gitu. Terus atau dia bisa update service pack. Ya, otomatis, ya. Jadi kita selalu di patching, ada ketahui vulnerability-nya, misalnya saat kita melakukan regular testing security, ketahuan vulnerability, kita lakukan patching, kita tambal tuh yang bolong tadi dengan software patching, ya. Jadi lemahnya kita tutup di situ. Ya. Terus di sini kita melakukan monitoring lagi dan improvement dari konfigurasi kita. Jika ada memang konfigurasi yang salah, kita lakukan perbaikan di konfigurasi file config-nya kita, baik dari sisi aplikasi atau dari sisi hardware, network, server dan lain-lain. Ya, mungkin ada dari sistem kalau kita melakukan hardening, saat hardening, ya, server itu masuk ke production, kita tidak melakukan hardening, sehingga ada beberapa konfigurasi memang menjadi vulnerability dari sistem kita. Ya. Oke. Lanjut adalah logging. Ya, jadi logging ini adalah di mana semua aktivitas, ya, yang terkait sistem, ya, baik itu yang berusaha masuk, ya, ataupun aktivitas biasa itu disimpan ke dalam file log, ya. Jadi kalau di Linux itu biasanya adanya var log, ya. Apa namanya, tergantung aplikasinya. Misalnya web server gitu ya. Ini engine X, ya, lognya, file lognya apa. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, jadi dengan adanya logging ini kita bisa lihat data-data selama event-event yang terjadi di dalam sistem kita. Ya.
Oke. Oke, ada pertanyaan di sini mengenai security? Ya. Halo? Halo, ada pertanyaan terkait security? Boleh minta kisi-kisi ujian akhir, Pak. Nah, ini boleh tanya ke Bu Zul. Bu Zul itu ada yang minta kisi-kisi. Saya belum bisa, nggak tahu juga. Yang lain terkait materi hari ini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas. Ada yang mau ditambahin oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen sekalian? Ada yang mau ditambahin mengenai security? Mungkin bukan buat security, Pak, masalah kisi-kisi. Sebenarnya yang namanya kisi-kisi itu nggak ada. Yang penting kalian harus tahu semua topik, karena semua topik akan muncul di UAS. Itu aja. Paling banyak latihan aja. Itu saran saya, banyak latihan, terutama simulasi-simulasi seperti itu. Itu aja, Pak. Terima kasih, Bu Zul. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Atau tambahan? Cukup? Teman kelas apakah akan bisa kepada mahasiswa? Itu bisa minta di LSC ya. Untuk rekaman kelas ini bisa diminta di LSC. Nanti kalau terkait pertanyaan lanjutan mengenai security bisa pertemuan terakhir, kan kita masih ada pertemuan terakhir untuk kelas saya yang kelas kecil, itu bisa ditanyakan di kita lah. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan lebih detail untuk security. Oke, ada lagi? Cukup semua? Kalau sudah cukup, akhiri pertemuan hari ini. Ya, kita masih ada 1 kali pertemuan lagi nanti di bulan Januari. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu dosen. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak.